Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Wa qala aidan Atakum syahrun Ramadan syahrun mubarak. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Qur'ani yang pada saat ini alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dan keadaan panjang umur, yang mana ini merupakan nikmat dari Allah. Semoga kita bisa mengisi nikmat Allah ini dengan sebaik-baiknya, mensyukuri nikmat Allah ini dengan yang terbaik, dengan amalan-amalan saleh yang mudah-mudahan ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para pengikutnya dan umatnya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umat beliau yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah dan ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah semoga Allah Subhanahu wa taala kita doakan pertama untuk guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa mereka, Allah taala terima amal ibadah mereka, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup kita doakan semoga Allah panjangkan umur mereka dalam taat, diberikan kesehatan jasmani rohani, memudahkan urusannya dunia akhirat. Dan untuk kita yang hadir pada saat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam belajar, mudahkan dalam memahami, mudahkan dalam menghafal, mudahkan di dalam mengamalkan, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dunia dan akhirat. Yang sakit semoga Allah sembuhkan penyakitnya, semoga Allah angkat penyakitnya, semoga Allah berikan kesehatan kembali, dan untuk kita juga Allah Subhanahu wa taala semoga berikan kesehatan jasmani rohani. Dan semoga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hal-hal yang tidak diinginkan, dari musibah, mara bahaya, malapetaka, penyakit, wabah dan lain sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala pula matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawayna wa ala ma nawa salafuna salih wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Baik Bu Bapak jamaah dimuliakan Allah, alhamdulillah kita telah membaca doa, semoga kabul Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sebentar lagi ya akan memasuki daripada bulan suci Ramadan. Ya. Sudah gede belum? Sudah bertambah. Sudah ya. Baik, Bu Bapak jemaah dimuliakan Allah, sebentar lagi kita akan memasuki daripada bulan suci Ramadan, ya, di mana Rasulullah bersabda, "Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Akan datang bulan Ramadan, bulan yang berkah, bulan yang suci, bulan yang mulia, ya, yang dimana di dalamnya penuh dengan keberkahan. Jikalau kita beramal soleh, beribadah di dalamnya, maka pahala dilipat gandakan menjadi lebih besar daripada bulan-bulan lain selain Ramadan. Dan alhamdulillah kita mudah-mudahan menyambut bulan Ramadan ini dengan gembira, dengan senang, ya. Tidak boleh ada rasa sedih, ya, rasa berat hati menerima kedatangan tamu agung yaitu bulan Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran, ya. Jikalau kita senantiasa gembira, senang, ya, akan datangnya bulan Ramadan, maka insyaallah jasad kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dimakan oleh api neraka, ya. Jadi senang saja kita sudah fadilahnya, keutamaannya sudah bagus, ya. Apalagi kalau kita banyak beramal soleh, ya, banyak beribadah di dalamnya, seperti itu, ya. Iya, suaranya Ustadz kecil. Gimana Bu? Suaranya Ustadz kecil banget. Digedein kali. Udah besar belum? Nah ini udah mulai denger. Iya. Ya. Udah ya. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk buku menengah, ya. Yaitu kemarin terakhir di halaman 16 kalau nggak salah, ya. Kita Halaman 16 betul. Ya. Kita praktek latihan membaca halaman 16, yaitu latihan membaca hukum idgham mutajanisain, ya. Bukunya sudah megang, kalau ada yang belum megang saya akan arahkan kamera saya ke buku, ya. Biar lebih jelas. Pak Firman, yang suaranya masih itu di-mute Pak Firman, berisik. Baik, kita sudah berada di halaman 16, ya. Yaitu nih, ya. Pertama kemarin kita sudah latihan surah An-Nisa ayat 64, Al-Maidah ayat 8, ya. Sepertinya yang bawahnya belum nih, ya, yang surah Hud ayat 42. Baik, sebelum kita masuk ke latihan, kita review lagi untuk materi idgham, ya. Kemarin itu idgham shogir itu terbagi 3, ya, yaitu idgham mutamasilain, ya, dimana
bertemunya dua huruf yang sama ya. Huruf pertama sukun, yang kedua berharokat tapi hurufnya sama ya, itu namanya mutamatsilain ya. Nah, kalau yang kedua ini adalah mutajanisain, hurufnya sejenis ya. Sejenis itu apa maksudnya? Dia makhrajnya sama ya, tapi sifatnya berbeda ya. Bagi ibu bapak yang belum hafal makhraj huruf ya, dulu sudah pernah kita pelajari makhraj huruf ya. Hamzah keluar dari mana, ha dari mana, nah itu kan makhraj huruf ya. Nah, kalau yang belum hafal ya, mungkin akan kesulitan untuk mendefinisikan daripada idgham mutajanisain ya. Karena definisi idgham mutajanisain tadi yaitu apabila dua huruf tersebut ini makhrajnya sama tapi sifatnya beda ya. Makhrajnya sama tapi sifatnya beda. Ya, hurufnya beda tapi makhrajnya sama, begitu ya kalau mau simpelnya. Nah, untuk lebih mudahnya di buku sudah ditulis ya, apa-apa saja yang menjadi huruf-huruf yang idgham mutajanisain ya. Itu sudah diringkas di situ ya, sudah diperjelas. Di antaranya adalah ta ketemu to ya, atau to ketemu ta, atau dal bertemu ta bertemu dal, sa ketemu dal ketemu zo, ba ketemu mim ya. Jadi kalau ibu bapak nggak hafal makhrajnya ya boleh dihafal aja huruf yang udah ditulis di buku tadi ya, di halaman sebelumnya. Nah, kalau ini kita langsung praktek ya. Benar ya yang surah Al-Hud ya sekarang ya, surah Hud, Al-Hud itu. Yang ini udah nih. Baik, sekarang kita sini ya, sampai sini. Baik, saya akan bacakan dulu ya. Nah, nanti boleh kita akan praktek satu atau dua orang ya. Surah Hud ayat 42. Saya akan bacakan dulu, baru nanti saya akan uraikan tajwid di dalamnya ya. Halaman berapa, Ustaz? Halamannya 16. Oh iya. Ada ya? Ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkam ma'ana Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Oke. Untuk hukum tajwidnya di sini ada wahiyat tajri ya, jim ini berhukum qalqalah sugro ya. Jadi dia dipantul. Ingat hukum qalqalah sugro yaitu huruf qalqalah yang dibaca sukun di tengah kata ya. Huruf qalqalah 5 baju di toko. Tajri gitu ya. Kemudian ri-nya ini adalah mat. Waktu itu kita sudah bahas mat yang 2 harokat, kita harus sebutkan apa? Mat asli ya. Jadi yang di video yang sudah saya kirim di grup ya udah dipelajari tentang mat asli. Jadi sekarang dipraktekkan ya.
Mat asli yaitu mat yang panjangnya 2 harokat, begitu ya. Atau mat tobi'i ya, tapi kita kalau tobi'i kepanjangan, kita sebut mat asli aja ya. Jadi sini mat asli ya, ya-nya di sini sebenarnya sukun ya. Bagi yang belum ada sukun boleh ditandakan sukunnya ya. Kemudian bihim di sini ada hukum mim sukun, yaitu bertemu fa ya, hukumnya adalah izhar syafawi ya kalau bertemu huruf fa ya. Mim sukun kita ingat terbagi 3, kalau bertemu ba hukumnya ikhfa syafawi, kalau bertemu mim hukumnya idgham syafawi, kalau bertemu selain ba dan mim hukumnya izhar syafawi ya. Nah di sini izhar syafawi. Baik, fi di sini adalah mat asli juga panjang ya. Mau di sini adalah huruf lin ya. Kemudian jin di sini ada tanwin bertemu huruf kaf. Nah di sini kita pasti ada hukumnya, yaitu ikhfa ya. Huruf kaf ini termasuk huruf ikhfa yang 15 ya, yaitu sifdzatsana kam jada syakhsun qad sama ya hurufnya. Nah 15 itu ya. Bagi yang belum hafal silahkan dihafalin, atau boleh Susi dan suka soto dan zado di kota Java boleh ya. Nah di sini ikhfanya adalah ikhfa ab'ad ya, karena qaf atau kaf masuknya ab'ad. Jadi ikhfa itu dibaca samar, samar 2 rokat. Mau jingkal ditahan ya. Nah kemudian di sini ada alif yang merupakan hamzah wasol. Ya, di sini ada lam pada alif lam, yaitu hukumnya adalah izhar komari ya. Kita tahu kalau ada alif lam bertemu huruf jim itu izhar komari ya. Hurufnya abaghi hajjaka wa khaf aqimah, itu huruf komariyah ya. 14. Nah, di sini dibaca izhar jelas kal gitu ya. Nah, kemudian di sini jiba banyak ini mat asli 2 rokat, wana da na-nya mat asli, da-nya mat asli ya. Nah di sini ada alif bengkok ya, alif maksuroh namanya. Nah kalau di sini alif maksuroh ini ya, alif bengkok ini kenapa ditulis bengkok alifnya? Karena nanti ada bacaan riwayat lain yang membaca wana de bunyinya pakai e ya. Tapi kalau riwayat yang kita pelajari pakai a, wana da ya. Kemudian nuh, tadi kita wakaf di sini ya, karena nggak kuat napas, boleh ya. Maka di sini mat asli tadi ya berubah menjadi mat 246. Dan hanya dijadikan sukun arid ya. Itu kalau waqaf. Tapi kalau wasol di sini jadi mat asli. Nah, kemudian di sini ada nun kecil. Ya, nun wasol. Ya. Di sini nun wasol ini sebenarnya harokatnya adalah kasroh ya. Bagi beberapa yang belum ada kasrohnya dikasih kasroh nih. Nah, ya. Jadi di sini asalnya adalah kasroh. Nah, nuhunib bunyinya jadi nuhunib. Nah, sebenarnya nun wasol ini asalnya tidak ada, Bu. Ya. Tidak ada. Asalnya ini haknya adalah domatain. Ya, domatain nuhun gitu ya. Nah, karena setelahnya ada ba sukun, ya maka kalau nuhuneb nggak bisa dibaca nuhuneb. Ya, nuhuneb. Ya, maka tanwin yang akhirnya n itu nuhun ya dikasrohkan n-nya. Jadi nuhuni ya, nuhuni. Nah, untuk mempermudah karena bertemunya sukun setelahnya, nuhunib gitu ya. Jadi nun wasol ini asalnya tidak ada ya. Jadi kalau di Quran cetakan Madinah ini nggak ada, Bu. Ini ada di cetakan Indonesia. Jadi kalau cetakan Madinah ini cuma ada tanwin aja ya. Kemudian nun kecil yang nggak ada, nun wasolnya nggak ada ya. Jadi langsung ke ba sukun. Nah,
Kalau yang nggak belajar bingung bacanya gimana nih, nuhuneb, salah, atau nuhub, salah ya. Jadi harus di nuhunib begitu ya. Nah itu namanya nun wasol. Kemudian nahu di sini haknya mat asli ya 2 rakaat. Ini hunya domahnya harus domah terbalik ya. Jadi panjang. Kemudian waka kanya mat asli juga, fi mat asli ma'zili. Ya di sini ada tanwin bertemu ya, yaitu idgham bi gunnah ya. Hurufnya 4, mim nun waw ya, ya idgham bi gunnah. Ya maka dimasukkan dan ditahan. Ma'zili ya gitu ya. Harus ditahan, tidak boleh terburu-buru ya. Nah, ya-nya di sini mat asli, bunayya di sini ada hamzah wasal ya, bunayyar. Tapi langsung dilewatin ya hamzah wasal. Kemudian kam, nah di sini. Di sini ada huruf ba sukun bertemu mim ya. Nah, ba dan mim ini adalah satu makhraj ya, satu makhraj, satu tempat keluar ya, tapi sifatnya beda dan hurufnya juga beda ya pastinya. Tapi karena satu makhraj ya, maka ketika ba-nya sukun harus diidghamkan ke mim. Kamma, jadi ba-nya tidak dibaca ya. Begitu. Nah, bagaimana kalau mim sukun dulu baru ba? Nah, kalau mim sukun dulu baru ba, maka tidak idgham dia. Ya, hukumnya tidak idgham, tapi hukumnya adalah ikhfa syafawi ya, karena hukumnya masuknya mim sukun ketemu ba ya. Tapi kalau kebalikannya ba ketemu mim harus idgham ya. Begitu ya. Kalau mim sukun bertemu ba tidak idgham. Ya. Tidak idgham ke ba. Ya, karena itu dalam riwayat yang kita pelajari Imam Asim, riwayat Hafs seperti itu ya. Hukum tajwid pada mim sukun ketemu ba atau ba sukun ketemu mim berbeda. Ya, begitu. Berarti ini tahan ya. Nah, ini hukumnya adalah idgham mutajanisain berarti. Yarkam ma'ana gitu ya. Nah, nanya ini adalah mat asli, wala mat asli takum, di sini ada nun sukun bertemu mim idgham bi gunnah. Ya. Yaitu bertemunya mim nun waw ya. Nun sukun bertemu mim nun waw ya, maka idgham bi gunnah ya. Dimasukkan dan ditahan. Takum ma'al gitu ya. Nah, kemudian sini ada hamzah wasal, lam pada alif lam ini adalah idhar qamari ya, bertemu kaf di sini. Abagi hajjaka wa khaf aqimah, hurufnya ma'al ka gitu ya. Dan cirinya disukun lamnya. Kemudian ka-nya mat asli, firin, ri-nya mat 2, 4 atau 6 karena kita waqaf sini ya. Dan nunnya dijadikan sukun arid, seperti itu ya. Mudah-mudahan hukum tajwidnya bisa dipahami. Baik. Baik Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita setelah ini akan praktek ya. Tapi 1 atau 2 orang dulu ya. Nanti baru kita ke latihan berikutnya. Kira-kira siapa nih Pak Sirman yang mau baca dulu? Kedengeran suara saya? Kedengeran Pak Ustadz. Ya. Ustadz, Bu Ani, Ustadz, Bu Ani. Bu Ani. Bu Ani, Ustadz. Tafadholi, ayo Bu Ani. Yang lain aja Pak Sulman. Ya boleh Pak, saya. Siapa? Ya udah. Ya, silakan Pak. Siapa? Saya ya Pak Firman. Iya, iya. Ayo bacalah. Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin al-bali wa nada nuhum
wanada nuh Nuhunib. ya ya wanada nuh unib wanada nuh sebentar saya ulang Itu nunnya di kasroh, Pak. ya Nun kecil. wanada nuh Ada nib ya bunayya kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Iya. Bagus Pak Tasril ya. Tadi di sini wahiyanya jangan dipanjangin Pak ya. Wahiyataj. Ya-nya jangan dipanjangin. Kemudian ha-nya dilatih lagi ya, tenggorokan tengah. Nuhunib. Ha ya, jangan sampai ha tenggorokan bawah. Kemudian wakanafi ya, tadi nanya dipanjangkan ya, harusnya jangan panjang. Wakanafi, jangan wakanafi gitu ya. Baik, bagus Pak Tasril, alhamdulillah. Baik, selanjutnya siapa lagi? Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz, Meirina. Boleh yang mau nanya silakan. Pak Ustadz, kalau kita kehabisan nafas untuk ayat ini sebaiknya berhentinya di sebelah mana saja? Baik, tadi ya, tadi sudah saya contohkan. Saya berhentinya di Nuh ya. Kalau kuat, kalau nggak kuat boleh di nada ya. Wanada kalau benar-benar nggak kuat banget ya. Kemudian pas ngulangnya dari wanada ya, ngulangnya dari wanada. Kemudian berhentinya kalau misal nggak kuat boleh di ma'zil ya, ma'zil. Nah, kemudian mulainya lagi dari wakana. Kemudian kalau benar-benar nggak kuat boleh berhenti di irkam ma'ana ya. Kemudian mulainya lagi dari ya bunayya irkam ma'ana sampai habis. Kalau nggak kuat boleh wala takun, berhenti. Kemudian diulang lagi dari wala takum ma'al kafirin gitu ya. Itu kalau mau, itu yang napasnya pendek-pendek benar ya. Gitu. Baik, sekarang siapa lagi yang mau praktek? Saya boleh Pak. Ya, mic-nya yang lain dimatikan dulu ya. Pak Sirman mute mic-nya Pak. Mute Banget Pak, boleh susah nih. mute all Pak Sirman. Nah sekarang nggak ini jelas Enggak. sekarang. Baik, silakan Pak. Bu Asmi Jeti tolong di mute dulu Bu. Pak Sirman mana Pak Sirman? Mute-nya mati Pak Sirman. Pak Sirman kayaknya lagi ngopi deh. Saya nih Ya, silakan Pak. Pak ini ya, Mardi. Pak Sumardi, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kalbali wa nadanu hunibnahu wa kana fi makriliya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Iya. Demikian Tad. Ya, Pak Sumardi, tadi yang wana ada nuhunib ya. Kalau wakofnya di nuh ya, wana ada nuh gitu. Jangan di nib ya. Iya, ya, Pak. Karena akhir katanya adalah ha ya, bukan ba. Ya. Begitu ya. Coba diulang Iya, lagi iya. Pak. Wahia
وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح Jibali. Ulang. نوح ابنه Pak, Jibali, li-nya jangan dipanjangin. Pendek. كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في مكر Hah, habis napas Nuhunib. Itu Nuhunib bacanya, Pak. Nuhunib. Nuhunib Ya, Nuhunib benahu ya. Nuhunib benahu wa kana fi ma'riliya bunayya kanna anna wa la takum ma'al kafirin. Iya. Huruf ainnya dilatih lagi Pak Sumardi ya. Ain. Iya, Pak. Ain. Lebih ditekan lagi. Coba. Ain. Bukan ain. Ain. Aja. Lagi. Kurang. Tenggorokannya tekan, Pak. Ya, kayak apa ya? Kayak mau muntah gitu ya. Nah, gitu. Iya. Dipaksain, Pak. Nah. Jadi awalnya dipaksain dulu. Pokoknya sepaksa-paksanya. Ya. Jadi dipaksain, nanti kalau udah paksa, insya Allah lama-lama tuh lentur dia tenggorokannya ya. Lagi. Tekan tenggorokannya. Di apa? Tengah tenggorokan ya. Ya. Dilatih lagi agar lebih kuat bunyinya ya. Jadi bunyinya kuatnya gini. Gitu ya. Iya, Pak. Latihan terus, Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Sumardi. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Untuk surah Hud ini ayat 42 kita cukup praktek 2 orang dulu ya. Nah, nanti kita masuk ke halaman selanjutnya ya, yaitu halaman 17 ya. Halaman 17. Nah, ini berkaitan dengan hukum idgham mutaqaribain ya. Idgham mutaqaribain. Jadi mutaqaribain itu kemarin sudah kita jelaskan, 2 hurufnya itu adalah berdekatan ya. Apa yang berdekatan? Makhrajnya ya. Nah, yang berdekatan makhrajnya yang di riwayat yang kita pelajari yaitu hanya 2, yaitu qaf dan kaf, kemudian lam dan ro ya. Itu saja. Nah, adapun contohnya ya untuk qaf dan kaf yang ini ya. Nah, ini bisa kita idghamkan langsung ke kaf ya. Disempurnakan idghamnya ke kaf, bisa juga mampir dulu di makhraj qaf gitu ya. Qaf ini adalah makhrajnya pangkal lidah belakang kaf. Nah, kalau kaf makhrajnya adalah pangkal lidah juga tapi depannya qaf ya. Jadi depan belakang ini dan berdekatan ya. Sehingga disebut dengan kalau bertemu dengan mutaqaribain, qorib ya, sahabat qorib, sahabat karib, sahabat dekat, seperti itu ya. Nah, kalau dipraktekannya ya, boleh langsung masuk ke kaf, nakhluqkum gitu ya. Boleh mampir dulu di qaf, nakhluqkum ya. Tapi sebenarnya bunyinya sama-sama juga ya. Tapi yang merasakan hanya pembacanya. Apakah dia merasakan mampir dulu ke qaf baru ke kaf atau langsung ke kaf makhrajnya gitu ya. Nah, itu hanya pembaca yang merasakan ya.
dan hanya Allah yang tahu, begitu ya. Jadi orang lain nggak bisa tahu. Kenapa? Karena lidah yang rasain ya yang punya, begitu ya. Baik. Nah, itu yang qaf dan kaf. Kemudian ada lagi yang lam bertemu ro ya. Nah, di sini lam bertemu ro, yaitu lam adalah makhrajnya ujung lidah bertemu gusi atas ya, menempel di gusi atas, la gitu ya. Kemudian kalau ro, ujung lidah juga bertemu gusi atas. Tapi kalau lam ini adalah pinggirnya ya, pinggiran ujung lidah. Ya, kalau ro adalah ujung lidah pas ya. Jadi titik ujungnya. Kalau lam ini adalah pinggirannya. Ya, sehingga disebut beda makhraj nih. Ya. Tapi sama-sama menempel di gusi atas ya. Nah, ibarat apa namanya? Misalkan ini lidah gitu ya. Ini tangan saya lidah. Misalkan ini lidah. Nah, ini kalau ro ini di ujung lidah. Pakainya di ujung lidah ya, sini aja. Yang menempel ke gusi. Tapi kalau lam itu pinggiran sini. Pinggiran ujung lidah ya, tapi sama menempel ke gusi ya, bisa dirasakan la sama ro ya, gitu. Nah, mudah-mudahan bisa pahami ya. Nah, kalau dia bertemu ya, maka diidghamkan ya, lam bertemu ro diidghamkan. Nah, nanti ada beberapa yang tidak diidgham ya, ada beberapa tapi tidak banyak ya. Dan kalau di mushaf sudah ada tandanya, berarti kalau ada ro-nya tasdid berarti idgham waqur rabbi gitu ya, tidak waqul rabbi, seperti itu ya. Nah, ini namanya idgham mutaqarribain, seperti itu ya. Baik, sekarang kita langsung ke contohnya saja, praktek ya. Saya akan baca nih ya, dengan irama jiharka ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluqukum min ma'im mahin. Ya, di sini mimnya tasdid harusnya. Nah, baik. Untuk tajwidnya di sini ada hamzah qata. Ya. Hamzah qata yaitu hamzah yang apa namanya? Kalau dalam mushaf Madinah itu ada ciri kepala hamzahnya, tapi kalau mushaf Indonesia dia nggak ada biasanya. Cuma kita sebut hamzah qata, kenapa? Karena dia hamzahnya ini bukan kalau dia di awal ini dibaca ya, a ya, dan di tengah juga dibaca ya, misalkan dia berada di tengah dibaca juga. Beda dengan hamzah wasol. Kalau hamzah wasol dia di awal dibaca, tapi kalau di tengah dia nggak dibaca gitu ya, cirinya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada mim sukun. Nah, hukum mim sukun tadi terbagi 3. Kalau bertemu ba ikhfa syafawi, bertemu mim idgham syafawi atau mimi. Nah, bertemu selain ba dan mim adalah idhar syafawi. Jadi di sini mim sukun bertemu nun adalah idhar syafawi gitu ya. Nah, kemudian di sini ada qaf bertemu kaf. Nah, di sini adalah idgham mutaqarribain tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi boleh nakhluqukum ya. Langsung masuk ke kaf, nakhluqukum ya, atau nakhluqukum mampir dulu di qaf baru ke kaf. Ya, itu ada 2 cara kalau yang nakhluqukum ya, dalam riwayat Imam Asim ya. Imam Asim riwayat Hafs seperti itu. 2 cara dia. Nah, kemudian mim sukun lagi di sini bertemu mim. Nah, tadi terbagi 3 ya. Kalau bertemu mim yaitu hukumnya idgham mimi atau syafawi ya. Atau mutamatsilain juga boleh ya. Karena
dua hurufnya sama ini ya, mutamatsilain. Tapi yang masyhur biasanya idgham mimi ya. Kalau orang Indonesia tuh idgham mimi masyhurnya. Tapi ibu jangan hanya tahu idgham mimi aja, kalau bisa tahu idgham syafawi dan idgham mutamatsilain. Yang masyhur juga mislain atau mutamatsilain ya. Karena dua huruf makhrajnya sama dan sifatnya ini ya. Baik, jadi di sini mimnya di tasdid harusnya ya. Bagi bapak ibu yang belum ada tasdidnya dikasih tasdid. Kum mim gitu ya. Dan ditahan selama berapa? 2 harokat. Prakteknya 4 ya. Tapi kalau yang idgham mutaqarribah ini jangan ditahan ya. Nakhluqukum 1 harokat saja, jangan terlalu lama. Baik, kemudian di sini ada nun sukun, yaitu bertemu mim ya. Nah, di sini hukum nun sukun bertemu mim, hukumnya adalah idgham bi gunnah ya. Yaitu hurufnya mim nun wawiyah ya. Nah, cara bacanya dimasukkan dan didengung 2 rakaat. Mim ma gitu ya, ditahan ya. Kemudian ma-nya di sini ada tanda lengkung, fathah ya harusnya ma-nya, tanda lengkung. Nah, kalau ada tanda lengkung dia panjangnya 4 atau 5. Ma'in gitu ya. Lebih panjang dari mad asli. Kemudian di sini ada hamzah qata' lagi ya. Kemudian di sini dia bertanwin. Nah, tanwin yang ingat hukumnya kalau bertemu mim adalah sama dengan yang tadi idgham bi gunnah ya. Idgham bi gunnah sehingga dibaca masuk kemudian ditahan 2 rakaat. Immahi, jangan terburu-buru ya. Kemudian hi-nya ini 2, 4 atau 6 karena nunnya kita jadikan sukun arid dan kita waqaf seperti itu ya. Baik. Sampai sini sudah jelas semua ya? Enggak ada yang ditanya, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita praktek. Boleh untuk Bapak Ibu 1 atau 2 orang. Silakan yang mau. Siapa dulu? Boleh Ustaz saya. Ya, Bu, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Ya, tadi di sini ada mim tasdid. Ini idgham mimi ya, kemudian idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah lagi, nanti ditahan ya, Bu. Kum lebih lama lagi. Kum, kalau ibu ngitung gini nih, 4 harokat ya prakteknya. Kum gitu ya. Mimnya juga mim, ulang. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Ya, kho-nya Bu. Nakh. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Iya. Jadi sini kumnya ditahan, mimnya ditahan, imnya ditahan lagi ya. Jangan terburu-buru ya, santai aja. Nah, di sini Bu. Ya, karena qafnya ini adalah sukun ya. Biasanya kita menganggap ini qalqalah. Nakhluq ya, padahal di sini tidak qalqalah. Kenapa? Karena dia sudah idgham ke kaf ya, di sini mutaqarribain. Jadi jangan kita pantul, jangan nakhluqukum ya, karena dia sudah idgham ya, hukumnya sudah idgham, tidak boleh dipantul ya. Nah, kalau kita mau mampir ke makhraj qaf boleh, tapi pantulannya tetap hilang, tidak boleh dikeluarkan. Nakhluqukum boleh mampir ke makhraj qaf, tapi sifat qalqalahnya jangan dikeluarkan seperti itu ya. Begitu. Nah, inilah surah Al-Mursalat ayat 20. Baik, bagus Ibu tadi yang baca. Lainlah Ustaz. Ya.
laki-laki. Silakan siapa lagi yang mau baca? Tats, Firman Tats. Ya, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم نخلقكم من ماء مهين. Iya, bagus, Pak. Alhamdulillah. Tadi Pak Sukirman idgham mutaqaribainnya langsung ke kaf atau mampir dulu di qaf? Langsung kaf. Langsung kaf. Nah, sekarang mampir dulu di qaf, bisa gak? Lukum. Harus bisa. Harus bisa. Ustaz ada nafasnya boleh nggak? Nah, lukum gitu, pakai nafas kan bagus. Ya iya, kalau baca kan pakai napas, Bu, keluarin. Bukan maksudnya nggak berhenti. Nah, lukum itu kayak habis kayak ngeluarin nafas gitu. Harus Ya, begitu. kalau kafnya ini memang harus ngeluarin napas, bukan apa namanya, ngeluarin desis ya, desis namanya. Iya. Hames ya. Jadi lukum. Harus Lukum. keluar. Iya. Ketika luknya jangan keluarin napas, ditahan. Napas kum baru keluar ya. Lukum, kumnya pas keluarnya gitu ya. Begitu. Yes. Coba Pak Sukirman. Ya, Tats. Ya. Kedua, Tats. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Iya. Ya. Ya, bagus, Pak. Tapi di sini mimnya kurang lama, kurang sama lamanya. Jadi kum dengan mim dengan im ini harus sama ya. Idgham-idghamnya nih ya. Jadi kalau kumnya 4, kum mim gitu ya. Im begitu ya. Harus serasi. Coba diulang lagi Pak Sukirman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Iya. Nah, kho-nya Pak. Kho-nya dilihat lagi, Pak. Nakhluqukum. Kho-nya coba. Kho. Oh, kha aja. Nah, coba. Alam nakhluqukum. Ya, ngoroknya dikeluarin ya. Nah, gitu. Ya. Coba ulang lagi. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Iya, bagus. Alhamdulillah. Ya. Iya. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian yang belum baca ya, silakan dicatat namanya, nanti minggu depan baca ya. Harus baca gitu, jangan ada yang nggak baca. Karena praktek itu penting ya. Jangan kita hanya belajar teori saja, tapi praktek tidak. Jadi harus banyak praktek. Praktek yang mana Pak Ustadz? Hah? Praktek yang mana? Praktek yang tadi, Bu. Yang tadi kita yang pelajari. Iya, ya. Jadi tadi kita pelajarin apa tadi? Tentang idgham mutaqaribain, ya, idgham mutajanisain. Udah. Ya, jadi Ibu, Bapak nanti praktek sendiri ya. Praktek sendiri di rumah. Emang sekarang lagi di rumah ya. Jadi maksudnya kalau nggak ada saya praktek sendiri gitu ya. Nah, nanti minggu depan kita sama-sama talaki lagi ya, kita sama-sama ngoreksi bareng lagi, yang ngaji bareng lagi. Alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah Ibu Bapak melakukan Allah. Mungkin ini sudah jam yang sudah ditentukan Pak Sirman. Baik, kita sebelum ini ada tanya jawab dulu. Puasa libur nggak Pak Ustadz? Pak Ustadz? Iya Pak, ya Bu. Puasa libur nggak? Kaget saya Bu. Puasa libur nggak? Enggak. Oh enggak.
Kira libur. Ya Libur masa kolang-kaling. kalau lagi head libur, Bu. Kalau lagi head libur. Enggak kan puasa libur. Kalau bapak-bapak mah nggak libur puasanya, nggak pernah head. Enggak, belajarnya Pak Ustaz. Tadi bilang puasa libur ya. Puasa libur kalau perempuan. Maksudnya ininya belajarnya gitu Zoom-nya. Oh, tanya Pak Sirman itu, Pak, Bu. Oh. Yaudah. Sepertinya nggak libur ya, nggak libur. Insya Allah kita lanjut ya. Mudah-mudahan. Belajar Pak. Ya, siapa tadi yang mau tanya tadi? Saya usul Tad. Boleh. Direkam lagi, Tad. Aman Tad. Apa? Iya Pak, direkam Pak. Iya, Ustaz. Maksudnya materinya dilekap, Ustaz. Ini kan udah, yang materi ini kan udah, yang itu Kan kok udah lama itu. udah lama ya. Ini kita review, mengulang ya. Di grup ada, di grup. Iya. Yang belum ada minta sama Bu Aminah tuh. Beliau masih ada filenya. Iya, tadi ada yang nanyain Ustaz di grup, katanya udah ya. Udah. Boleh usul nggak, Tad? Ya, Pak. Malah Pak. sampai Sila Kosiro Pak Ustaz yang udah kan? Iya tuh, Bu Aminah aja hafal tuh. Ya. Pak Sumarti, apa usulnya? Apa, Pak? Ya Tad, kalau bisa jamnya Pak, Tad. Nah, jamnya maunya jam berapa? Soalnya kalau jam 9 saya bersamaan dengan di pusat, jadi kanan kiri oke barusan Tad. Jadi kupingnya dua, Pak ya. Iya. Kupingnya dua berfungsi, alhamdulillah. Iya, dua HP Tad, jadi kanan kiri kalau bisa ada waktu yang itu kali Tad, dirubah jangan jam 9. Emang belajar apa, Pak? Andi keren. Ngaji di Tad belajar pusat, Pak. lagi. Quran juga. Iya. Oh, Di pusat, Ustaz, di pusat. di pusat ya. Iya, nggak apa-apa. Keren Pak. Ya terserah jamaah. Saya mah ikut aja. Pak Sirman. Nanti diskusikan Jadi dengan Pak biar Sirman. saya bisa ikut terus, kalau bisa di jamnya dirubah Tad. Ya. Sore ya, sore. Setengah 10 ya. Sore. Setengah 10 bisa. Jam Bisa 10 dia lah Pak. paling Ya enggak. Pak Sirman. Hah? Jangan sampai habis zuhur. Jam 10 Pak, jam 10. Emang mau kemana, mau Enggak masak? siangan jam 10. Ya nggak apa-apa. Ya udah, nanti dirapatin lagi, udah diatur lagi nanti. Ya dirapatin nanti ya. 10 masih belajar di pusat Bu. Oh, berarti jam 11:30. Soalnya punya 2 ustadz saya. Malam juga nggak apa-apa, malam. Satu minta ganti, yang satunya bisa kemis ini jam 9 gimana? Jam 10 lah paling enggak. Guru Firman Kusum ya Pak Firman. gurunya Ustadz siapa, Pak Sumardi? Ibu lupa namanya ibu ini. Ibul Akhir. Ini lagi belajar juga saya nih. Yang ustazah namanya lupa saya. Oh, Ustazah. Yang dari Ustaz. Sukirman, ustazah siapa Pak Sukirman? Oh, Bu Nia ya. Ini ya. Iya. Bukan main, ya mainnya Ustazah. Iya. Ini punya 2 ustadz menengah hebat tuh. Biar semangat. Iya. Ya udah, Jadi gitu aja. biar biasa Ustaz. Ya, nanti ditanyain Pak Sirman ya, Pak Sumardi. Ya. Gimana baiknya? Ya Tad. Saya mah ngikut aja, kalau saya ngikut aja insya Allah ya. Oh, baik. Makasih Tad. Saya mah insya Allah bisa diatur ya. Oh iya. Freelance ya. Biar pintar semua Tad. Ya. Baik, mungkin itu aja ya. Kita pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah masuk bulan puasa, kita bisa bertemu kembali, diberikan kesehatan, dimudahkan dalam berpuasa, ya. Dimudahkan juga di dalam menjalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita di bulan Ramadan ini beribadah dengan baik, dengan sempurna, dengan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal mu'minin, karena sungguhnya Allah menerima amal-amal ibadah dari orang muttaqin, minal muttaqin ya, dari orang-orang bertakwa. Amin ya rabbal alamin.
Baik, saya pimpin doa. Ya, silakan diaminkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liazwajina wa lidhurriyyatina wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان بصحة وعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ورحمة ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطراف النهار واجعله لنا حجة لنا لا حجة علينا يا كريم يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Baik, alhamdulillah. Kita sama-sama ucapkan hamdalah rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.